kaleng Coca-Cola mungkin akan segera menjadi barang langka di rak-rak toko Amerika. Hal ini dipicu oleh kebijakan tarif baru terhadap aluminium yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. CEO Coca-Cola menegaskan bahwa produk mereka diproduksi secara lokal oleh tenaga kerja Amerika di fasilitas dalam negeri, memanfaatkan sebagian besar bahan baku domestik, praktik yang juga diterapkan di pasar luar negeri seperti Brasil. Meski begitu, tekanan terhadap operasi global perusahaan semakin berat. Salah satu ikon budaya pop dan bisnis paling legendaris Amerika ini kini mempertimbangkan langkah yang sangat ekstrim, meninggalkan Amerika Serikat. Keputusan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap gelombang kebijakan ekonomi nasionalis yang semakin agresif. Pemerintahan Trump telah meluncurkan tarif besar-besaran yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri. Namun dampaknya justru meluas menjadi perang dagang yang mengganggu kestabilan hubungan ekonomi global. Negara-negara mitra dagang utama membalas dengan tarif serupa terhadap produk Amerika, menciptakan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan multinasional yang sangat bergantung pada jaringan produksi internasional. Dalam iklim ekonomi yang semakin tidak bersahabat ini, manajemen Coca-Cola di bawah James Quinch mulai mempertimbangkan relokasi sebagai solusi strategis. Selama lebih dari 1 abad, Coca-Cola berbasis di Atlanta, Georgia, dan menjadi simbol global dari inovasi, ekspansi ekonomi, serta kekuatan budaya Amerika. Label merah putihnya telah menjelajah hampir ke seluruh penjuru dunia. Maka, keputusan untuk memindahkan basis operasional dari tanah kelahirannya adalah sinyal krisis yang jauh lebih dalam daripada sekadar strategi bisnis biasa. Sebagai perusahaan yang mengandalkan efisiensi rantai pasokan global, Coca-Cola sangat sensitif terhadap gangguan lintas batas. Dari pemanis yang diimpor dari Amerika Latin hingga bahan perasa dari Asia, serta aluminium untuk kaleng yang berasal dari Kanada dan Tiongkok, setiap bagian dari produk Coca-Cola adalah hasil dari jaringan internasional yang kompleks. Ketika tarif diberlakukan secara luas tanpa pertimbangan spesifik, setiap mata rantai dalam sistem itu terancam terganggu. Akibatnya, biaya produksi melonjak tajam. Harga aluminium meningkat drastis karena tarif impor dan balasan dari negara eksportir utama. Biaya bahan pemanis dan perasa alami yang sebelumnya stabil pun ikut melambung. Meskipun Coca-Cola bisa menyerap sebagian beban ini untuk sementara, melakukan hal itu dalam jangka panjang akan menggerus maring keuntungan secara signifikan, atau memaksa mereka menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan daya beli konsumen. James Quinch menghadapi tekanan besar dari investor dan mitra global. Coca-Cola, yang beroperasi di lebih dari 200 negara, tidak bisa lagi menanggung ketidakpastian yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan unilateral. Negara-negara di luar AS, terutama di Eropa dan Asia, menawarkan lingkungan yang lebih stabil, baik dari segi fiskal, tarif, maupun infrastruktur logistik. Beberapa laporan awal menunjukkan bahwa perusahaan mulai melirik negara seperti Jerman, Belanda, dan Swiss sebagai lokasi potensial untuk kantor pusat baru mereka. Langkah ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang mempertahankan reputasi global dan memastikan kelangsungan distribusi produk ke berbagai pasar tanpa gangguan politik yang berkepanjangan. Relokasi juga menjadi upaya untuk melindungi bisnis dari ketidakpastian ekonomi yang kini melanda Amerika Serikat. Dampaknya tentu tidak bisa diremehkan. Coca-Cola bukan hanya produsen minuman ringan. Perusahaan ini mempekerjakan puluhan ribu orang secara langsung di AS, dan mendukung jutaan lainnya secara tidak langsung melalui jaringan pemasok, pengecer, serta layanan terkait. Jika Coca-Cola memutuskan untuk benar-benar hengkang, efek domino sangat mungkin terjadi. Perusahaan-perusahaan multinasional lain mungkin mulai mempertimbangkan langkah serupa untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Lebih jauh lagi, keputusan ini mengangkat pertanyaan besar tentang masa depan globalisasi dalam iklim kebijakan proteksionis yang kini sedang berkembang. Coca-Cola selama ini telah menjadi simbol nilai-nilai Amerika, keterbukaan, inovasi, dan kebebasan ekonomi. Jika perusahaan seperti itu merasa tidak bisa lagi berkembang di negara asalnya sendiri, maka sinyal yang dikirimkan ke komunitas bisnis global sangat jelas. Amerika bukan lagi tempat yang stabil untuk operasi internasional berskala besar. Langkah strategis untuk memindahkan pusat operasi akan membutuhkan perombakan besar-besaran. Mulai dari pemindahan tim manajemen, infrastruktur teknologi, hingga pembentukan kembali jaringan distribusi.
Proses ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun kesediaan Coca-Cola untuk melakukannya menunjukkan betapa serius dan mendesaknya kondisi yang dihadapi perusahaan saat ini. Para analis pasar dan investor menyambut langkah ini dengan kombinasi kekhawatiran dan harapan. Di satu sisi, biaya jangka pendek dari relokasi jelas signifikan. Namun di sisi lain, strategi ini dianggap sebagai langkah cerdas untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Negara dengan sistem perdagangan terbuka dan regulasi yang stabil dianggap lebih ideal sebagai markas besar perusahaan yang mengandalkan arus barang lintas batas. Pertanyaan yang lebih besar kini muncul. Apakah Coca-Cola hanya yang pertama dari serangkaian perusahaan yang akan melakukan hal serupa? Akankah kebijakan pemerintahan Trump semakin diperkeras atau justru dilunakan menyusul kepergian simbol nasional sebesar Coca-Cola? Dan bagaimana nasib para pekerja di dalam negeri yang selama ini menggantungkan penghidupan mereka pada rantai pasokan domestik perusahaan? Dampaknya juga dirasakan pada bidang lain. Lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi sosial yang selama ini menerima dukungan dari Coca-Cola bisa kehilangan sokongan finansial jika perusahaan mengalihkan investasi sosialnya ke negara markas baru. Hubungan yang dibangun selama puluhan tahun dengan masyarakat Amerika mungkin akan tergantikan oleh komunitas baru di luar negeri. Terakhir, ada pula dimensi politik dan psikologis yang tak kalah penting. Coca-Cola selama ini menjadi bagian dari identitas nasional Amerika, sebuah lambang budaya populer yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Melihatnya meninggalkan AS bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang perubahan besar dalam cara dunia melihat posisi Amerika di era ekonomi global yang baru. Dengan semua itu, kepergian Coca-Cola bisa menjadi titik balik dalam sejarah korporasi modern, sebuah penanda bahwa tatanan ekonomi internasional sedang mengalami pergeseran mendasar. Untuk pertama kalinya sejak didirikan lebih dari 1 abad lalu, Coca-Cola membuat keputusan yang mengejutkan dunia bisnis dan geopolitik, memindahkan kantor pusatnya dari Amerika Serikat. Perusahaan yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol Amerika, kini mengambil langkah berseberangan dari negara yang membesarkannya. Keputusan ini bukan diambil secara emosional, melainkan sebagai hasil perhitungan bisnis dan geopolitik yang sangat teliti. Di tengah gelombang proteksionisme ekonomi yang dilancarkan pemerintahan Trump, Coca-Cola menghadapi tekanan yang semakin kuat, tarif tinggi terhadap bahan baku, pembatasan ekspor, hingga citra Amerika yang mulai retak di mata dunia internasional. Namun yang paling mengguncang adalah dampaknya terhadap identitas merek itu sendiri. Coca-Cola bukan hanya sebuah perusahaan minuman ringan. Ia adalah lambang budaya pop, gaya hidup, bahkan identitas Amerika di mata global. Iklannya yang melegenda, seperti "Ide like to buy the world Acoke", membentuk persepsi tentang dunia yang terhubung, harmonis, dan terbuka. Kini, narasi itu terdengar ironis ketika Coca-Cola terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya. Dari balik keputusan relokasi ini, tampak pergeseran paradigma. Coca-Cola, yang selama ini tumbuh di bawah lindungan ekonomi pasar bebas, merasa terhimpit dalam iklim politik baru yang mengutamakan nasionalisme ekonomi. Pimpinan perusahaan menyadari bahwa mempertahankan pusat operasional di AS berarti menanggung biaya politik yang terus meningkat, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga reputasi global. Relokasi ini mengirimkan sinyal yang jauh lebih luas daripada sekadar perpindahan alamat. Dunia kini menyaksikan ikon global Amerika yang seolah-olah meninggalkan AS demi mempertahankan misinya sebagai merek universal. Para analis menyebutnya sebagai peristiwa simbolik, saat Coca-Cola tak lagi merasa nyaman di rumahnya sendiri. Pertanyaannya kini bergema di ruang-ruang redaksi, bursa saham, dan rapat-rapat dewan direksi. Jika Coca-Cola saja bisa pergi, siapa yang akan tetap tinggal?